Apa sih makna ridha? Ridha itu adalah al-qabul wa adamul i'tirad. Menerima dan tidak menentang. Itu namanya ridha. Ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya wajib. Ya Rabbi bil Mustafa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadra miqdaril azim. Amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian Majlis Ta'lim An-Nur, Masjid An-Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di pagi hari ini kita diberikan anugerah zahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama alhamdulillah di pagi hari ini kita masih ditetapkan iman dan Islam. Juga tak kalah pentingnya setelah nikmatul iman adalah nikmatul aman. Nikmatul aman. Aman itu tentram, tenang, enggak ada kisruh. Di luar sana ibu bapak di Timur Tengah, orang mau menuntut ilmu atau mencari keamanan itu di zaman sekarang nih itu susah. Ujiannya mulai dari perang, mulai dari pemerintah, mulai dari masyarakatnya saling berseberangan. Namun alhamdulillah di negeri kita tercinta Indonesia dan sekitarnya, Asia Tenggara, kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu dengan tenang. Jadi nikmat yang paling utama adalah setelah iman, kata Imam Syafi'i, nikmatul aman. Nikmat al-aman. Melanjutkan pelajaran yang sebelumnya tentang wahdaniyah fil af'al ya. Ya, tauhid ya. Tasawuf. Oh iya, kita bawa kitab tasawuf, alhamdulillah. Jadi ada kaitannya tauhid sama tasawuf itu. Tauhid itu untuk meluruskan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tasawuf itu adalah bukti atau pengamalan daripada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dibahas di dalam pelajaran tauhid dasar, melanjutkan tentang wahdaniyat fil af'al, di mana kita meyakini bahwa seluruh apa yang ada di jagat raya ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meyakini atau di dalam hati kita tertanam keyakinan bahwa seluruh apa yang ada di alam semesta ini adalah perbuatan Allah, baik yang baiknya atau yang buruknya, sebut qada, qadar, maka kita dituntut untuk ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih makna ridha? Ridha itu adalah al-qabul wa adamul i'tirad. Menerima dan tidak menentang. Itu namanya ridha. Ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya wajib. Kayak kita nih, udah ditentukan pagi ini ngaji.
walaupun sambil ngantuk-ngantuk, ya harus ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimana di pagi ini orang pada naik sepeda, pada lari-lari, kita diem bae di masjid dari dulu sampai sekarang ya. Kita harus ridho. Oleh karena itu, ini kelanjutan daripada keyakinan kita terhadap wahdaniyah fil af'al, atau terhadap sifat wahdaniyah, terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab Nasaihud Diniyah, beliau berkata, wa amma ridha 'anillahi fahuwa halun syarifun azizun. Dan adapun ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah sebagai Tuhan kita, ridha Islam sebagai agama kita, ridha Nabi Muhammad sebagai nabi kita, itu adalah ridha terhadap hal gitu, bahwa halun syarifun azizun. Itu suatu keadaan yang mulia, azizun juga yang jarang, atau azizun yang mulia juga sama. Qala Allah Ta'ala radhiyallahu anhum wa radu an. Allah meridai daripada mereka para hamba, wa radu anhu, dan para hamba itu juga ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi maqamur ridha itu adalah maqam yang sangat tinggi. Kelanjutan daripada tauhid. Jadi antara tasawuf dan tauhid itu satu kesatuan. Satu kesatuan. Jadi tasawuf mah kelanjutan daripada tauhid. Tasawuf itu adalah bahasa lainnya ihsan. Bahasa lainnya ihsan. Nah, ridho ini adalah hal itu perbuatan hati. Hati enggak nggerutu, hati enggak ngeluh, itu namanya ridho. Dikasih rizki sekian, diterima, disyukuri, itu namanya karena maknanya ridho tadi al-qabul wa adamul i'tirad. Kadang kita nerima tapi di hati nggerutu, wah belum, ya terima, ya udah saya terima, tapi di hati masih ada ganjelan, nah belum ridho itu mah, gitu, belum Tapi ridho mah harus dua, al-qabul, apa yang ditetapkan oleh Allah, wa adamul i'tirad, tidak boleh menyangkal, tidak boleh menentang sama ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia udah ridho sama Allah Subhanahu wa taala, dia pasrah total hatinya. Itu yang disebut tuma'ninatul qulub, ketenangan di dalam hati itu ketika orang ridho. Ketika orang ridho memiliki suami yang penghasilannya pas-pasan, ridho memiliki istri yang cerewet gitu yang cerewet, ridho, sabar, harus sabar ridho ya. Boleh jadi nih istri kita sebagai ujian buat kita, Di Hadramaut sana ada nama seorang wali, Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara apa? Tahu? Gara-gara dia sabar menghadapi istri yang galak, istri yang cerewet, istri yang kagak sabaran sama dia, diomelin mulu sama istrinya. Itu jadi wali, Bu, Pak, gara-gara sabar. Dia nggak sadar. Jadi singkat cerita, Syekh Abdurrahman ini saking udah capek, pulang dimarahin, habis pulang ngaji diomelin, akhirnya hatinya itu merasa galau gitu. Syekh Abdurrahman ini tiap pulang diomelin mulu, kadang-kadang saking pemarahnya istrinya itu, Syekh Abdurrahman tuh harus sabar. Jadi Syekh Abdurrahman tuh harus nerima perlakuan seorang istrinya ini. Akhirnya singkat cerita beliau keluar
kemana gitu, mau menghibur diri. Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini wali besar. Kemudian ketemu sama dua orang. Setelah ketemu sama dua orang, ini dua orang kagak kemana-mana tapi segala kebutuhannya tercukupi. Syekh Abdurrahman bingung, kok ente berdua di sini nggak kemana-mana, nggak kerja, tapi Allah kasih makanan ke ente. Kok bisa? Iya, kita tawasul sama waliullah yang namanya Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Padahal dia yang tadi yang nanya itu orangnya. Loh, emang kenapa dia? Emang wali? Iya, dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran dia sabar sama istrinya. Jadi sabar tuh ya. Kalau ibu-ibu wajar nggak apa-apa, emang sifatnya perempuan begitu. Tapi itu menunjukkan rasa sayang sama suami gitu. Main mulu malam, istri marah-marah, berarti sayang kan gitu. Nanya penghasilan, mana jajannya, berarti sayang, suruh kerja keras gitu. Jadi boleh jadi istri kita itu adalah ujian dari Allah yang buat menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Syekh Abdurrahman Bajal Haban menjadi wali besar gara-gara istrinya. Akhirnya ketika beliau keluar itu dikurangi akhirnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya beliau faham, oh ternyata ini adalah ujian. Setelah itu beliau ridho sama ketetapan Allah, dikasih istri yang pemarah, istri yang ini gitu. Tapi jangan dibikin marah juga. Nah, biar saya jadi wali bikin marah istri saya, bikin emosi, jangan ya. Jangan. Tetap. Nah, itu namanya ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Siapa sih orang yang mendapatkan keridhaan? Siapa orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertama, orang yang birrul walidain ya. Birrul walidain, orang yang berbakti sama orang tua itu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, orang yang taat dan ikhlas taatnya, bukan taat tapi riya, enggak, taat tapi ikhlas, itu Allah ridha. Yang tertinggi adalah zalika liman khasyiya rabbah. Keridhaan tertinggi, puncak tertinggi adalah ketika orang di dalam hatinya memiliki rasa takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia mendapatkan maqamur ridha. Orang yang takut sama Allah, takutnya bukan takut sama ancamannya, enggak. Memang Allah itu Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha segalanya, bukan karena seksanya. Kalau takut sama seksanya namanya khauf, tapi kalau khasyah mah kita takut sama Allah lantaran keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang Allah mah Tuhan, emang Allah mah sifatnya kagak ada yang nyamain, emang Allah mah maha segalanya. Nah, ketika rasa takut itu tertanam di dalam hati, kemudian dia ridho sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang kita siapa nentang-nentang? Orang lahir juga baru berapa tahun, sedangkan Allah mah sebelum adanya alam semesta udah ada. Emang kita siapa ngatur-ngatur Allah? Emang kita siapa ngatur-ngatur Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita harusnya mah bersyukur kita berada di lingkungan yang mukmin, muslim, dan juga di lingkungan orang-orang saleh gitu. Di lingkungan orang-orang saleh. Orang-orang saleh itu orang yang al-qaim bi huquqillah wa huquqil ibad. Itu orang saleh namanya. Orang soleh itu adalah orang yang melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan, pelajari sifat 20, dan juga al-qaim bi huquqil ibad, yang melaksanakan hak-hak seorang hamba. Seorang hamba itu harus ngapain? Harus terima. Itu mana dia loh. Berarti nerap tuh tauhidnya di hati, bukan hanya di pelajaran. Kadang kita ya belajar sifat wahdani, tapi ketika ada kejadian yang menimpa kita, musibah yang menimpa kita, kita ngeluh, ngerutuk. Berarti itu menciderai keridhaan kita terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, 18 tahun beliau sakit panas, kagak ada yang tahu, istrinya nggak tahu. Saking sabar dan ridhonya sama ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muridnya berapa? Cuma segelintir.
diriwayatkan 10 orang, 20, tapi semuanya jadi wali-wali semua. Enggak ngerutu, kenapa ya saya orang besar tapi muridnya cuma satu dong, enggak. Dia meridho sama ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ridho ini buat siapa? Bukan buat para wali, buat semua. Buat semua. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu jika mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji suatu kaum tersebut. Jadi kalau ada orang diuji, orang-orang saleh atau orang-orang yang selalu hadir dalam majelis ta'lim atau orang-orang yang selalu taat, tapi kok kayaknya ujiannya terus-menerus, itu tandanya Allah lagi cinta sama kita. Kalau sebaliknya, kalau kita lagi maksiat, ya maksiat, dibiarin aja sama Allah, sehat. Wah, ane nggak perlu ngaji, nggak perlu ibadah, ane tetap semua kebutuhan ada. Istidraj itu namanya. Yes, istidraj itu kalau kata orang Betawi diambulin, ditipu, dikasih kenikmatan, tapi kenikmatan itu untuk menjerat dia. Itu adalah istidraj. Jadi kalau ada bala yang nimpa ke kita kayak meriang, flu, corona, itu yakini itu semua itu karena kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, begitu. Jadi kalau Allah kalau hendak mencintai sesuatu kaum itu diuji. Yang paling tinggi ujiannya adalah para nabi. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u tsummal awliya'u fal amsal fal amsal. Yang paling sangat ujiannya itu adalah para nabi. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Kita mah belum seberapa, nabi itu nyawa, keluarga yang musuhin. Belum dari umatnya. Fal awliya'u, kemudian para wali itu juga menyandang bala gitu. Fal amsal, maka yang sepadan itu yang ngikutin jejaknya para wali. Jadi bala ini, ibu bapak, sebelum diturunkan ke dunia ini, itu ditawarkan dulu yang disebut wali kutub, rajanya para wali. Karena yang paling berat ujiannya adalah al-awliya setelah nabi. Disebutkan itu di dalam kitab Al-Anwar fi Suhbatil Akhyar karangan Al-Imam Asy-Sya'rani. Jadi bala ini seandainya diturunkan di gunung, hancur lebur gunung itu. Boleh dicek di kitab Al-Anwar disebut itu. Tapi ditawarkan ke para wali ini, terutama wali kutub yang menyandang bala seluruh alam, bala dunia ini. Udah nggak ketampung nih yang gedenya, dipindahin ke imaman, wakilnya naib namanya. Udah nggak ketampung terus sampai jajaran bawah, sampai ke kita paling meriang doang. Itu aslinya kalau bala tuh diturunin di gunung meleduk, tapi disangga sama orang-orang saleh, sama para wali. Nggak kuat disangga sama anak buahnya, nggak kuat sama terus sampai ke manusia, umat-umat Nabi Muhammad. Paling nyampe ke kita cuma tinggal pusing ya, cuma tinggal bersin. Itu udah paling kecilnya, itu udah disaring. Jadi yang paling sangat ujiannya itu adalah para wali. Makanya para wali disayang sama Allah. Nggak boleh ngeluh, nggak boleh ngeluh sama ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh ngeluh. Faman radiya falahur ridha. Barang siapa yang ridha terhadap ketentuan Allah, falahur ridha, maka bagi dia adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sakhat. Siapa orang yang murka terhadap ketentuan Allah, maka dia akan mendapat kemurkaan gitu. Yang ridho, yang nerima ya dapat ridho Allah. Yang dia kagak terima dapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus ridho sama ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik yang baik dan yang buruk. Harus ridho. Tapi setelah
terjadi. Kalau belum terjadi ya kita juga disunahkan minta doa penyelamat. Wong Nabi juga minta Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Itu kalau udah terjadi harus ridho. Kalau belum terjadi jangan minta bala. Jangan minta uji saya ya Allah, kagak kuat. Enggak bakal kuat. Jadi kalau udah terjadi harus diterima, biar apa? Biar hati tenang. Biar hati tenang. Tapi kalau belum terjadi jangan nantang. Jangan nantang. Itu sikapnya umat-umat terdahulu tuh suka nantang Allah Subhanahu wa taala. Bani Israil nantang Allah Subhanahu wa taala. Ketika diturunin kelabakan. Gitu. Jangan nantang. Ikutin aja udah. Jalanin aja apa yang Allah sudah tetapkan. Gitu. Sekarang nih kayak corona nih. Bagaimana kita mensikapi? Yang terutama yang harus kita benahi adalah hati kita. Nggak usah ngeluh ke pemerintah dan ini, nggak usah, dilarang. Dilarangnya apa? Kenapa sekarang kita ini diuji sama Allah begini? Itu kembali ke diri kita dulu. Kata Nabi, kama takunu tuwalluna. Sebagaimana sikap kalian akan diberikan pemimpin yang gitu. Kalian akan diuji. Nggak usah ngeluh ke kanan kiri, nggak usah nyalain, nggak usah. Tapi kita kembali ke diri. Ada apa diri? Kita ini dosa banyak. Harusnya istighfar. Jadi kata Nabi di dalam kitab Sohbatul Akhir disebutkan juga, nggak usah kita banyak-banyak berkomentar tentang ini dan itu karena menghabiskan waktu. Tak ada guna. Masih mending buat zikir. Masih mending buat berpikir terhadap ilmu. Masih mending buat hal-hal yang baik. Nggak boleh. Kalau sama orang-orang saleh itu dituntut udah nggak usah pikirin yang tidak penting, jalan terus gedam udah yang di depan kita lakukan, nggak usah nengok kanan kiri, biarin udah, ini udah ketentuan, upaya terus, emang udah begini ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, kita benahi diri kita. Kenapa? Karena sumber bencana itu bukan lantaran pemimpin dan selainnya, tapi itu kesalahan dari diri kita. Apa kesalahannya? Adalah dosa. Apalagi kita berbuat dosa yang tidak pernah dilakukan di zaman dahulu, maka kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang tidak ada di zaman dahulu. Itu disebutkan di dalam kitab Mukhtasar Qurtubi. Jadi, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sakhat. Kalau ridha mah sifatnya hati. Kalau ridha mah sifatnya hati, sikap kita terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Ratibul Hadad ada enggak wiridan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Itu bukan hanya diucap, Bu, Pak. Bukan hanya raditu billahi robba wa bil islami dina. Maknanya kata Habibul Haddad itu besar maknanya. Raditu billahi, aku ridha dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sifat Allah, dengan Allah sebagai Tuhan saya ridha. Dengan ketentuan Allah saya ridha. Wabil islami dina, dan dengan Islam sebagai agama saya ridha ya Allah. Wabi Muhammadin nabiyya, dan Nabi Muhammad sebagai nabiku saya ridha. Nah, itu luar biasa itu Habib Abdullah Haddad. Wa qala alaihi salatu wassalam, inna Allah bihikmatihi ja'ala ar-ruha wal faraja fil yaqini war ridha wa ja'ala ad-dhiqa wal haraja fi syaqqi was-sakhaf al-haditha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, innallaha bihikmatihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya Allah, dengan kebijaksanaan Allah, ja'ala ar-rauha wal faraja fil yaqini war ridha, udah menjadi sunnatullah. Segala ketenangan, segala kelapangan itu adanya di fil yaqin. Yakin itu akidah. Kalau akidah kita udah mantep sama Allah, tauhid dasarnya udah diterap di dalam hati, waridho dan ridho, itu Allah jadikan roh itu ketenangan jiwa, wal faraj, dan kelapangan. Jadi jika kita sempit hidupnya, ridho. Jika kita sempit hidupnya, harus yakin sama ketetapan Allah, tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Zikir itu mengingat. Zikir itu mengingat, menyebut, itu namanya zikir. Wa ja'ala ad-dika wal haraja fi syakki was sakhati, dan Allah jadikan segala kesempitan
wal haraji, dan segala kesempitan juga, fi syakki was sakhat, dalam keraguan terhadap Allah, was sakhati, dan murka sama ketetapan Allah. Orang kalau nggak terima murka, kalau tidak terima murka, Allah murka, maka hidupnya pun akan sempit. Hidupnya sempit. Ya, walaupun temannya banyak, karena dia tidak terima dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, serasa hidup sendiri. Walaupun di harta dia banyak, kalau di dalam dirinya tidak tertanam keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sempit. Kalau kita ridho terima sama ketetapan Allah, hidup tuh enak, tenang gitu. Ketenangan itu tidak bisa dibeli, ketenangan itu. Tapi kuncinya harus diupayakan. Kuncinya adalah selama ini kita mencari ketenangan hidup. Ketenangan hidup itu adanya di ridho. Ridho itu menerima tanpa menentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi sekarang pagi ini kita ditentukan di majelis taklim, ya Allah, orang-orang pada enak, kita di sini ridho, tenang udah. Kita misalnya belum juga dikasih keturunan, jangan ngeluh. Jangan ngeluh, ridho, sabar. Ini udah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diuji, suami meninggal, istri meninggal, anak meninggal, orang tua meninggal, harus ridho dan sabar. Ridho sama ketetapan Allah Subhanahu. Tenang. Kalau nggak terima sama ketetapan Allah Subhanahu wa taala, man lam yardha biqada'i wa lam yasbir ala bala'i falyatlub rabban siwai. Siapa orang yang tidak terima dengan ketetapanku, tidak ridho, siapa orang yang tidak sabar dengan ujianku, maka silahkan cari Tuhan selain Allah. Jangan hidup di bumi, jangan hidup di langit. Terus di mana? Di tengah-tengah, punya Allah Subhanahu wa taala. Di angkasa, punya Allah Subhanahu wa taala. Di bawah, di dasar bumi, punya Allah Subhanahu wa taala. Mau kemana? Mau nyari siapa? Nggak ada Tuhan selain Allah. Jadi segala bentuk kehidupan kita, segala apa yang terjadi kepada kita, itu atas dasar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ridho, tenang, harus ridho. Kalau nggak ridho, hati sempit. Kalau suaminya nikah lagi, ridho nggak ibu? Lah kan ini lagi belajar ridho nih. Ini lagi belajar ridho loh. Ridho enggak? Bagus, ridho enggak nih? Gimana nih? Kalau sudah terjadi harus terima. Iya, bapak-bapak, setuju nggak? Setuju tuh, setuju katanya. Kan kita lagi belajar, belajar gitu. Itu andai kata. Tapi ini buat bapak-bapak juga, buat para suami harus ridho sama istri kita. Jangan aneh kawin lagi enggak tuh, ini istri galak ini, enggak, jangan. Harus, kan dibahas dari awal. Mulianya seorang suami itu boleh jadi karena dia dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala seorang istri yang agak sabar, ini sabar. Ujian buat kita. Jadi dua-duanya harus sinkron. Kata ibu-ibu, masa iya saya doang yang harus ridho? Gitu. Jadi biar nggak sempit hidupnya, ridho, ya ridho. Siap ibu-ibu? Ngamalin ilmu bu, ini ngamalin ilmu. Kata ibu-ibu curang banget ya, enggak. Ridho itu dalam segala hal, bukan hanya itu doang. Waradi 'anillah waradi biqada'i. Orang yang ridho
terhadap Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Masalah kita sekarang nih kesandung. Jangan ngomel-ngomel. Nih pulang dari masjid kepeleset. Yakin, ya Allah. Kalau Allah udah tetepin segala apa terjadi, ya. Jangan ngomel, jangan ngeluh, segala apa ditendang. Ya, makin sakit. Terima udah. Famahma qada alaihi subhanahu wa ta'ala bima yukhalifu hawahu wa bima la tashtahihi nafsuhu min musibatin fi nafsin aw malin aw baliyatin aw shiddatin aw faqatin fa alaihi ay yarda bidzalika wa yatiba nafsan. Maka kapan-kapan Allah tetapkan atas dia dengan secara zahirnya itu tidak sesuai dengan keinginan. Anak yang disayangi meninggal, kerjaan yang lagi enak-enaknya diputus, atau diuji dengan ditetapkan oleh Allah dengan sesuatu yang tidak disukai oleh dirinya, baik musibah ataupun harta berkurang, ataupun bala, ataupun himpitan, ataupun faqah itu susah. Fa'alaihi ayyarda bidzalik, maka wajib atas dia, kuncinya adalah ridho, biar tenang misalnya. Karena kalau orang udah ridho dan dapat ridho Allah Subhanahu wa taala, walaupun seandainya dia masuk neraka, kalau dapat ridho Allah dia nggak panas. Kalau orang dapat ridho Allah, seandainya dia masuk neraka nggak panas. Kok bisa sih neraka nggak panas? Neraka panas. Ibu tahu ulet nggak? Bapak tahu ulet enggak? Ulet cabai. Cabai pedas enggak? Pedas kan? Tapi kenapa uletnya enggak kepedesan di dalam cabai? Hah? Kenapa enggak kepedesan? Hah? Nah begitu. Orang kalau udah dapat ridho Allah Subhanahu wa taala, dia pasrah total. Ana ibadah tapi karena Allah. Aneh nggak layak, kata Abu Nawas, aneh nggak layak masuk surga, tapi juga aneh nggak kuat ngerayu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aneh kalau masuk surga kayaknya nggak layak apa? Amal aneh nggak pantas. Sholat jarang-jarang ya, sholat jarang-jarang. Habis subuh tuh orang nggak sholat lagi, sholat subuh jarang-jarang. Tapi juga saya nggak kuat di api neraka. Nah, orang kalau dapat ridho Allah, walaupun masuk neraka dia tidak akan merasa panas. Buktinya adalah ulet cabai pedas nggak cabai? Kalau ada yang bilang cabai itu nggak pedas, itu perlu diperiksa orang. Cabai pedas, tapi ulet cabai tidak merasa pedas di dalam cabai. Lantaran apa? Lantaran Allah begitu pula kalau kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita masuk neraka tapi nggak mau, masuk neraka ya mau nggak? Nggak mau. Masuk surga mau, tapi amalnya amal ahli neraka kita. Mau doang masuk, ya ngamalin nggak mau, taat sama Allah nggak mau. Kalau orang sudah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka api neraka pun akan dingin, tidak terasa panas. Begitu pula dunia ini gambaran akhirat. Dunia ini qantaratul akhirah, jembatan akhirat. Dunia ini adalah gambaran akhirat. Kalau di sini senang, di sininya ahli taat, di sininya amalnya amal ahli surga, di sana masuk surga. Jangan ngomong itu juga enggak. Di sini dulu, di dunia dulu. Kalau di dunia benar, di sana benar. Di sini acak kadut, belagi demen. Di sana ya udah neraka udah. Jangan sampai kita dibenci sama Allah Subhanahu. Jangan sampai kita dibenci sama surga, surga nggak mau nerima kita. Jangan sampai kita dibenci sama neraka juga, neraka nggak mau juga. Gua 4 sama ente kata neraka, dijadikan keraknya itu. Neraka aja nggak nerima, apalagi surga. Orang yang menuruti hawa nafsu dan orang yang mengikuti langkah setan, itu orang dibenci sama Allah, dibenci sama surga dan dibenci sama neraka nggak mau nerima.
saya capek nyiksa ente, masih mending ente jadikan kerak, kata itu syaitan. Wala yaskhatu qada Allah, jangan benci terhadap ketentuan Allah. So, dosa paling besar adalah membenci ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wala yajza'u wala yatabar, jangan gerutu, tahu gerutu? Hati enggak terima, resah. Enggak boleh. Kalau orang nerima sama ketetapan Allah, hidup tuh tenang, bangun tidur tuh tenang, tidur pun tenang, gak ada. Jadi kalau orang dia dalam hatinya udah tertanam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang marah, ketika diuji sama orang, kita dibenci, difitnah, itu kita tidur pulas, pasti tidurnya merem. Ya, tidurnya enak di hatinya, kagak ada ganjelan, kita terima. Itu namanya akhlak. Ini muaranya dari mana sumbernya ridha ini? Dari wahdaniyah. Kita yakin segala sesuatunya Allah yang berbuat. Ketika ada orang marah-marah di jalan ke kita, jangan marah lagi. Oh iya, udah ketetapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Kita nginjek duri. Jadi sabar, balikin ke Allah, enggak ngeluh. Fa inna Allah ta'ala lahu ayyaf'ala fi mulkihi ma yasha'. Karena Allah mah bebas berbuat sesuka Allah dalam kerajaannya. Walaysa lahu fi sultanihi munazi'un, dan Allah itu tidak ada yang bisa menentang pada kerajaan kekuasaan. Wala mu'aridun, dan tidak ada yang menghalangi. Wal yahdharil 'abdu an inda dzalika min law walima wa kaifa. Dan awas, hati-hati nih, kata Habib Abdul Haddad, seorang hamba itu harus hati-hati. Min law, seandainya, wa lima, kenapa ya, wa kaifa, dan bagaimana. Itu 3 kata. Ngapa enggak gini, itu enggak ridho namanya. 5, kenapa ya ini harus begini, kenapa. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mau membuat ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala itu hindari. Au kaifa, kenapa hidup saya begini terus, itu harus dihindari, kata Berhaddad. Wal ya'lam anna Allah ta'ala hakimun 'adilun fi jami' af'alih. Dan hendaklah ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Maksudnya hakim itu adalah melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuannya. Bijak namanya. Adilun, yang Maha adil. Fi jami' af'alihi, pada seluruh perbuatannya. Enggak cacat, enggak cedera. Enggak cacat, bukan suatu kecacatan bagi Allah. Wa aqdiyatihi, dan ketetapannya. Wa annahu la yaqdi li'abdihi al-mu'min bi syai'in wa in karihathu nafsuhu illa wa yakunu lahu fihi khair. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala harus diyakini di hati, tidaklah menetapkan bagi seorang hamba yang mukmin dengan sesuatu apapun yang terjadi di alam semesta ini, baik bencana yang menimpa negeri, yang menimpa diri kita, walaupun kita tidak suka, illa wa yakunu lahu fihi khair, melainkan di dalamnya ada suatu kebaikan, wa khiratun wa aqibatun, dan ada akibat yang baik. Jadi kita yakini dalam hati segala ujian ini ada hikmahnya dan mungkin ada baiknya, gitu. Ada baiknya, ada. Kita nggak tahu, Allah yang Maha tahu. Oleh karena itu, gimana kuncinya biar kita ridha? Falyuhsin dhannahu bi rabbih. Hendaklah dia memperbaik prasangkanya sama Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka. Kalau misalnya ibu-ibu nih suaminya kawin lagi, berbaik sangka sama Allah, berarti mau nambah rizki yang tadinya 1 orang jadi 2. Nah gitu harus husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Wal yardha biqada'ihi, dan hendaklah dia ridha dengan ketetapan Allah. Wal yarji ilaihi bidzullihi wa iftiqarihi, dan hendak ia balik kepada dirinya bahwa kita ini orang yang hina dina, orang yang sangat butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kembalinya ke sifat qiyamuhu binafsihi, penerapan qiyamuhu binafsihi. Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya. Dan saya Maha hamba sifatnya iftiqar, butuh sama Allah, dan juga sifatnya lemah. Ya, wal yaqif baina yadayhi, dan hendaklah kita menghadap Allah bi khudu'ihi wa inkisari, dengan khudu'. Khudu' itu tenang, merendahkan diri di hadapan Allah. Wangkisar, dan sama inkisar itu
merasa tidak berdaya, intisar itu, sedih hati di hadapan Allah, maka keluar air mata. Kalau kita udah ingat Allah, kalau udah turun anugerah Allah ke hati, merasa nggak berdaya, pasrah total sama Allah, maka akan berlinang air mata. Wal yuksir min hamdihi wa sana'alih, dan hendaklah dia berbanyak memuji Allah, banyakin baca ratibnya, banyakin zikirnya, banyakin segala kebaikannya. Wa sana'alih fi yusrih wa usrih, baik dikala lapang atau dikala susah. Wa syiddatihi wa rakhaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita melaksanakan atau mengamalkan makna daripada alhamdulillahi rabbil, mensyukuri segala apa yang terjadi, mensyukuri udah apapun yang terjadi itu udah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di dalam hati. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyaman kalau kita itu, tapi salah satu misalnya seperti ini, kita ngomongin istiqomah, kita bangunin susah banget bangunnya, terus kita pasrah, apakah itu masuk itu juga? Kenapa? Kita ngomongin anak untuk bangun sholat dan lain sebagainya, juga ngomongin istri, minta tolong dan itu dan sebagainya. Karena kita hakim pegangnya, kita bilang ya sudahlah, apakah itu juga termasuk itu? Jadi ridho itu ada ridho bil qada, ada ridho bil maqdi. Maqdi itu yang ini. Ridho bil qada itu secara mujmal, secara global kita terima apa. Tapi kalau ridho bil maqdi itu enggak wajib, bahkan dilarang. Contoh kayak tadi tuh yang ditanya. Kalau anak kita enggak sholat, apa kita biarin aja saya terima punya anak kagak sholat? Itu namanya sedeng. Orang anak lagi di jalan yang maksiat, kita ridho enggak. Jadi ridho bil kufur enggak boleh, ridho bil maksiat enggak boleh. Melanjutkan pelajaran yang kemarin ya. Jadi ridho bil qada hukumnya wah, tapi ridho bil maqdi enggak boleh. Kayak ada orang dia bilang gini, biarin apa, kan semua ketentuan, semua yang terjadi ini Allah, biarin ada kekufuran, biarin ada orang ini dan itu, nggak boleh bilang gitu, nggak boleh ridho dengan kekufuran, nggak boleh ridho dengan maksiat, nggak boleh. Jadi yang ridho yang ditetapkan itu adalah ridho bil qada. Kalau ridho bil maqdi itu kayak tadi tuh, maksiat, kekufuran itu nggak boleh, nggak boleh. Itu bukan kategori ridho, itu namanya mudahana, Pak Agus. Mudahana itu tarkul akhirah li ajlid dunia. Mudahana itu membiarkan. Ada teman kita minum minuman, saya ridho punya teman kayak ini, nggak boleh. Itu namanya mudahana. Kemungkaran itu tetap harus kita cegah. Caranya ya tadi bangunin sampai salat gitu. Kemungkaran. Jadi nggak boleh kita ridho dengan kekufuran, tidak boleh ridho dengan maksiat. Karena ridho dan kufur itu adalah maqdi. Maqdi itu hadis baru. Adapun ridho dengan ketetapan Allah yang udah terjadi, yang semua yang terjadi ini itu udah ditetapkan di azal, maka itu mah wajib. Termasuk juga ridho bil kufur. Mohon maaf, ada orang masuk Islam masalah, dia tunda nanti ya, itu ridho bil kufur. Jangan ditunda. Kalau ada orang masuk Islam langsung bimbing syahadat, mau disempurnainya nanti, itu nggak boleh ditunda. Kalau ditunda sama aja kita ridho bil kufri. Al ridho bil kufri kufrun. Ridho dengan kekufuran jadi kufur. Membiarkan kekufuran merajalela, kemungkaran merajalela, itu sama aja kita mendukung. Namanya mudahana. Lawannya mudahana adalah mudawarah. Mudawarah itu tarkul dunia li ajlil akhirah. Tarkul dunia li ajlil akhirah. Kalau mudahana tarkul akhirah li ajlil dunia. Gitu. Ada lagi? Kalau ridho mah tadi itu di awal kita udah bahas al-qabul wa adamud
i'tirad, tidak menerima dan tidak menentang di hati. Kalau ikhlas mah ifradul ma'bud. Ifradul ma'bud, mengamal sesuatu semata-mata karena Allah. Itu ikhlas. Ikhlas itu ifradul ma'bud bil ibadah, mengesahkan Allah dengan ibadah, bukan karena selain Allah. Jadi ibadahnya bukan dikarenakan oleh suatu karena, tapi memang semata-mata karena Allah Subhanahu. Itu namanya ikhlas. Kalau ridho tadi di awal dicatat al-qabul wa adamul i'tirad. Al-qabul wa adamul i'tirad. Lagi. Udah. Masih banyak. Ini belum Fatihah tadi. Belum di Fatihah. Masih ada lagi kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau dapat jodoh jodoh sampai umurnya sudah 40 tahun. Akhirnya dia putus asa. Terus minta doa, minta dimatiin lagi. Ekstrim ini. Terus? Ya, saya nasihatnya tapi masuk gimana caranya, Ustaz? Ya. Jadi dia tahu bahwa dia mesti itu, tapi dia susah menjalani itu. Kenapa dia? Wah ini gitu. Kenapa yang dia inginkan Allah nggak kabulkan, tapi yang dia nggak minta Allah kasih gitu. Minta kreditnya untuk masalah ini. Ada lagi? Biar sekali jawab. Ibu nanya apa ibu? Menanggapi ketetapan yang secara lahir itu kayak menyakitkan bagi kita ya, yang nggak dikasih jodoh atau sama ini, tapi hati kayak menolak, putus asa, itu berarti nggak ridho. Dia tahu ridho tapi nggak tahu pengamalannya, ya, nggak tahu pengamalannya, berarti belum ridho itu. Jadi kuncinya adalah yang diajarkan oleh Al Habib Abdullah Haddad, bertenang, terima apa yang ada sambil berupaya. Gue meridho lah kayak gini, nggak bungkel aja di pojokan, nggak, salah, itu salah. Ya, itu juga berupaya ya, ngelancong dah upayanya, kan cari ini ya, minta solusi ya, lancong. Ini bukan buat aneh ya, bagus ya, bukan buat aneh ini, bukan buat aneh ini jawaban. Ya, perempuan, ia harus berdoa sambil berupaya, berdoa, terima dan upaya. Karena kalau nggak ada upaya, ya sama aja bohong. Juga jangan putus asa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan putus asa. Kenapa? Karena rahmat Allah itu luas. Satu. Kedua, harus husnudzon tadi kan. Harus husnudzon. Boleh jadi kalau saya dikasih ini, saya nggak kuat nerimanya. Paham? Kita nggak kuat nerimanya. Kayak orang minta duit berapa? 1 triliun. Kepengenan mah semua juga pengen, pas dikasih duit mati. Kenapa? Kaget ya, nggak kuat nerimanya. Udah terima yang ada, namanya qanaah. Qanaah itu aridho bil qismah, ridho dengan bagian dari Allah Subhanahu wa taala, tenang hidup, tenang. Al qanaatu kanzun la yafna. Qanaah itu adalah merasa cukup dengan ketetapan Allah, itu adalah suatu gudang yang tidak akan pernah habis. Jadi ama rizki harus qanaah. Nah, ama ketetapan Allah kudu ridho. Ridho itu bukan hanya di mulut, harus dipraktekin. Kita buat kita gitu ya, ngomong juga harus ridho, bukan anda nyuruh ridho, anda nggak ridho, enggak, harus ridho. Satu kuncinya itu, jangan pernah berputus daripada Allah, daripada rahmat Allah, sambil upaya dan nerima segala ketetapan. Udah, itu solusi yang paling tenang adalah menerima. Jangan justru bunuh diri bukan menjadi solusi, malah jadi bencana di akhirat nanti. Kalau dia bunuh diri dengan nusuk di akhirat, dia nusuk diri sendiri, itu nyakitin juga, bukan solusi itu. Dia terjun nih dari atas atap,
Di akhirat begitu diseksanya. Maka dosa yang paling besar adalah al-qunut min rahmatillah, al-qunut, putus asa daripada rahmat Allah. Jangan putus asa, jangan. Boleh jadi nanti ditunda, boleh jadi gitu. Boleh jadi kalau kita dikasih husnuzon terus sama Allah. Boleh jadi kalau kita dikasih kita kagak kuat nerimanya, kagak kuat. Atau boleh jadi kalau kita dikasih sekarang keturunan kita nakal atau gimana gitu. Ini mah udah rencana terbaik dari Allah Subhanahu wa taala yang udah. Jangan putus asa, jangan. Berarti Allah hendak menguji kesabaran dia, hendak menguji seberapa besar dia berharap sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Semua doa itu diterima, semua doa, karena Allah sifatnya Maha mendengar. Kecuali doa yang mustahil. Itu enggak. Doa yang mustahil, dia pengen apa yang mustahil itu enggak. Semua doa diterima, dikabul. Cuma cara kabulnya itu Allah yang Maha tahu. Allah itu memberi itu sesuai kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Ya kalau sesuai dengan keinginan Pak Agus pengen lagi enggak? Kalau dijabah bahaya. Kalau dijabah. Tapi Allah itu memberikan doa kita sesuai dengan kebutuhan. Sekarang ente nggak butuh, nanti nih ente butuh. Nah, jawaban doa ente nih gitu. Allah Maha tahu, Allah Maha bijak, Allah Maha adil, Allah Maha segalanya. Udah pasrah total sama Allah, beres. Hidup akan tenang, beres kalau kita udah pasrah total. Berarti kita lagi dikasih waktu sama Allah, tidak sibuk dengan selain Allah. Begitu. Kalau ada nih bujangan gak nikah atau ini gak nikah, berarti kita ini lagi dikasih waktu sama Allah, biar waktu kita buat Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita lebih luang buat Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dan ujian yang diturunkan oleh Allah itu kepada setiap individu itu sesuai dengan kemampuannya. Enggak ada yang di luar kemampuan. Enggak ada. Udah. Masih ada lagi? Bu katakan tadi ibu bu apa katakan? Enggak. Saya akhiri boleh? Pertanyaannya? Enggak. Saya tahu. Nah, tuh katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz bertanya, apabila orang itu dizalimi dalam arti dia tidak melakukan apa yang dituduhkan, tapi apakah harus dijelaskan untuk supaya hatinya lebih tenang, ataukah menerima apa yang orang itu tuduhkan padahal dia tidak melakukannya gitu? Sebaiknya bagaimana kan untuk menerima hal ini atau menerima apapun dia tidak melakukannya, atau menjelaskan karena dia tidak melakukan hal yang dituduhkan itu kan? Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan kita dilahirkan ke dunia ini sudah ada ketentuannya oleh Allah ya Pak. Lalu apa gunanya kita berdoa Pak? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sebelum jauh, kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, saya mau tanya, sering itu saya dicurhatkan teman, kok begini, terus saya jawab, ya terima aja dengan ikhlas ridho Allah. Tapi mereka jawabnya, ya situ nggak terjadi pada dirimu, coba kalau terjadi pada dirimu bagaimana sikapinya itu. Terus saya jawabnya gimana Pak Ustaz dengan mereka, dengan dia itu jawab gitu untuk meyakinkan bahwa itu tuh ridho Allah, sudah tetapkan Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga dulu, masakan dia menjawab. Belum saya nambah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama,
pertanyaan tentang ketika dizolimi, dituduhkan sesuatu yang kita tidak lakukan, benar nggak? Lalu apakah kita harus tabayun? Tabayun itu menjelaskan sebenarnya, apa kita harus terima saja? Pertama, kuncinya adalah harus terima, karena itu hati ya. Kedua, harus klarifikasi yang sebenarnya. Tapi kalau kita sanggup menahan, ya yang penting aneh nggak melakukan, sabar, silahkan. Tapi kalau nanti malah jadi besar, harus tabayun. Tapi hati harus menerima, bukan lantaran saya menjelaskan buat membela diri atau biar merasa saya puas, begitu, membalas apa yang dituduhkan. Nggak boleh. Terima. Toh kalau kita tidak melakukan mah, emang kagak melakukan gimana sih? Orang kagak melakuin, ya. Jadi biar orang menzolimi kita. Nah, kezoliman itu nanti di akhirat kita dapat tuh dari dia, dapat kebaikan dia dikasih ke kita, maka kita syukur, alhamdulillah, biar nerima aja, alhamdulillah nih dikasih tanpa capek ya, tanpa jerih payah. Makanya Imam Hasan Basri ketika ada orang ngomentarin, ngomongin gibah, beliau tuh bilang alhamdulillah. Kenapa? Nah, nggak perlu capek-capek beramal, jadi kebaikan orang itu dikasihkan ke kita. Kalau kita bisa begitu tuh bagus, cakep, tanpa harus membuang waktu untuk membalas atau ya malah jadi musuhan gitu ya kan, malah jadi musuhan. Tapi kalau kita terima. Tapi kalau ada orang minta klarifikasi nggak apa-apa ya, itu zalim memang, menetapkan sesuatu bukan pada tempatnya, nuduh sesuatu yang tidak benar, zalim. Tapi kalau kitanya sabar dengan kezalim, maka Allah akan tolong kita, Allah akan bantu kita. Yang kedua, kan segala sesuatu ini udah ketetapan Allah. Lantas apa fungsinya doa? Ya, doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi tujuan utama dari doa itu adalah menunjukkan rasa ketidakberdayaan kita seorang hamba kepada Allah, rasa butuh kita sama Allah. Itu adabnya doa. Jadi doa itu bukan menuntut, tapi memang oh iya ternyata saya mah orang lemah, harus memohon, begitu. Makanya Habib Abdul bin Ali al-Haddad di dalam syairannya, qad kafani ilmu rabbi, udah cukup, Allah Maha tahu kebutuhan Anda, udah cukup. Terus doa kita buat apa? Fa du'ai wabtihali syahidun li biftiqari. Doaku ya, aku bersimpuh di hadapan Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, memohon, itu menunjukkan, menjadi bukti bahwa anak itu butuh sama Allah. Begitu. Anak kita itu butuh sama, dan itu doa itu adalah salah satu ibadah yang menghubungkan antara hamba dan Tuhan, antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jadi kita doa nggak ada yang sia-sia. Ngapain dong, udah beres kok? Enggak. Doa itu adalah ibadah. Makanya para wali doanya bukan menuntut, tapi ibadah, menunjukkan rasa butuh dia kepada Allah. Itu adab tertingginya doa adalah ya Allah, saya mah butuh sama Allah. Begitu. Bukan menuntut, karena kalau nuntut, kalau proposalnya nggak gol, marah-marah dia ya. Marah-marah, dia terima segala ketentuan, dan doanya dia adalah ibadah. Doanya dia menunjukkan rasa butuh kita, ketidakberdayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan gitu. Fa du'ai wabtihali syahidun li biftiqari. Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga? Hah? Kenapa? Oh ya. Ada yang curhat begini, terus dinasehatin, udah terima aja dengan ikhlas. Temannya bilang, ya ini nggak terjadi sama ente, ini terjadi sama ane. Coba kalau terjadi. Yang namanya nasihat atau wasiat, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, itu hukumnya wajib. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nasihat. Alhamdulillah ada yang nasihatin. Jadi yang curhat harus nerima, alhamdulillah nih diingetin sama Allah ya. Terus ya ketika dibalikin, iya nggak terjadi sama ente gitu, sama juga balikin. Iya, sama-sama kita kalau seandainya terjadi pada diri juga. Itu nasihat gini, itu nasihat bukan buat ibu doang, itu nasihat juga buat saya juga, begitu. Seandainya itu terjadi kepada saya, ya saya harus ikhlas dan ridho, begitu. Jadi kuncinya terima aja gitu. Terima dengan ikhlas, dengan ridho, sabar. Sabar itu adalah kunci. Sabar itu adalah
miftahul faraj, sudah kunci kelapangan adalah sabar. Tuh. Ya, soalnya apa? Kata Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, qada ini terima saja, jangan dilawan, jangan ditentang. Kenapa? Qadar itu seperti awan yang lewat, pasti bergeser begitu. Enggak selamanya netep, enggak kuat kita. Enggak kuat kalau seandainya pahit mulu, benar enggak? Enggak kuat itu. Makanya kata Habib Abdullah Haddad, udah terima aja. Karena apa? Karena ketetapan itu, qadar itu seperti awan. Ntar juga geser, ntar juga hilang, udah sih terima aja, sabar gitu. Seperti awan yang jalan akan melintas. Terima nggak terima emang udah terjadi, benar nggak? Masih penting kita nerima dan ridho atas ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna daripada wahdaniyah fil af'al. Lagi. Ada lagi? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya Ustaz, ada kejadian nih. Saya kan sedini, tapi saya diam aja, saya dengerin. Hanya batin di dalam hati. Kenapa yang ada di batin saya itu dibayar kontan sama persis apa yang saya batinkan, karena saya tidak membalas perkataan itu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan kita nggak doain, nggak balas satu jumpain. Apa katanya tadi? Ya. Pertanyaannya gimana? Dia dijolimi, dia tidak. Dia nggak ngelawan, tapi punya doa dalam hati, apa yang meminta. Iya, soalnya da'watul mazlum mustajab. Ittaqu da'watul mazlum. Awas, hati-hati sama doanya orang dianiaya. Walaupun dia orang kafir, mustajab. Apalagi orang mukmin. Jangan pernah menzalimi orang, ya. Dia terlintas di hati, kemudian terjadi sama ini. Jangan kita girang gitu. Jangan kita girang, ya. Iya, jangan kita girang gitu. Kenapa? Kita gini aja, sabar. Seperti akhlaknya Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Beliau itu dicaci, dimaki, dilemparin pakai telur busuk, lagi ngajar. Dicaci maki sama orang. Kata beliau, masih ada yang mau disampaikan enggak? Masih ada lagi enggak yang mau diucapkan kepada saya? Saya akan dengerin. Udah enggak, besoknya langsung beliau tobat orangnya itu. Artinya apa? Ketika kita menerima, kita dizolimi, kita kita berharap yang terbaik dah. Maksud yang terbaik dari orang yang menzolimi kita, begitu. Berubah begitu. Jangan nyungsek lu kan gitu. Bahaya. Ittaqu da'watul mazlum. Awas, hati-hati sama doanya orang yang dianiaya. Masih mending orang yang dianiaya kan doanya mustajab tuh. Minta aja, minta yang bermanfaat. Ketika kita dizolimi, minta yang manfaat. Doain biar sadar. Nabi loh dilempar pakai batu sampai giginya retak, tapi Nabi nggak membalas. Ada yang bilang itu kan Nabi, bukan gitu ya. Kita umatnya disuruh ngikutin Nabi gitu. Kita umat disuruh ngikutin Nabi gitu. Sabar. Imam Ibrahim bin Adham, beliau ini wali besar, tapi ketika beliau diperlakukan tidak semestinya, beliau lagi tidur di masjid, digotong, dilemparin. Ini wali nih, ulama, dilemparin di hatinya beliau, alhamdulillah. Jadi nerima tuh. Bukan saya ini kan ustadz, saya ini kan kok diperlakukan begitu. Jadi harus alhamdulillah. Jadi sikap itu ya, sikap tertinggi lagi itu. Akhlak. Saya ini kan sering ngaji, saya ini orang ini. Kenapa? Gitu. Udah, sikap itu. Harus nerima. Karena yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita mau dikasih kebaikan orang yang zalim. Bahkan Rasulullah menangis dan tersenyum ketika itu ditanya sama sahabat, "Kenapa ya Rasul, engkau menangis lalu tersenyum?" Saya tersenyum, katanya. Menangis ketika ngelihat di akhirat itu saling menuntut, saling
menuntut. Jadi ada sorga diperlihatkan tertinggi, tapi nggak diperbolehin masuk. Loh, kok nggak boleh masuk? Ya Allah, kan ini punya saya. Iya. Ada kuncinya. Apa kuncinya? Suluh. Tahu suluh? Berdamai. Loh, berdamai sama siapa? Sama orang yang menzalimi ente. Cari dia. Cari, pas dia damai, masuk surga. Tuh. Nabi senyum tuh. Sampai ada surga yang kuncinya adalah damai. Itu di akhirat, bukan di dunia. Jadi Nabi ngelihat ke depan di akhirat. Ada orang saling tuduh, saling ini, habis kebaikannya diambil sama orang yang dizolimi. Akhirnya pas orang yang dizolimi ini mau masuk surga, dilarang. Ada kuncinya ini. Apa kuncinya? Kuncinya adalah islahu dzatil bain. Jadi kita damai aja, damai itu indah, damai itu indah kan. Masih ada yang bagaimana? Kalau enggak, saya bantuin satu doa ibu doanya. Kalau bapak-bapaknya lepas rezekinya kurang ada atau lebih sulit, ibu ajak suaminya berdoa dengan ikhlas doanya bu ya. Mau nggak bisa kasih doa bu? Ada jari ibu doanya. Mau? Nah, alhamdulillah. Terus sekali-kali sengaja ibu doa boleh. Jadi gini bang, mungkin rezeki abang lagi kurang bagus sekarang bang nih. Saya doain bang ya, kalau kawin lagi aja. Iya, nambah rezekinya makin. Enggak, ada jawab. Pasti ibu bapak pasti amin pasti. Amin 2 kali, 3 kali. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita. Mohon maaf dari guru kita Kiai Muhammad Al tadi. Kebetulan beliau kemarin juga dari pagi bersama saya Ibu Haji di Bangkis, kemudian Dr. Boni Kartika, terus kita jalan ke Serang, kita pulang sudah jam 9 malam. Jadi kemungkinan agak kelelahan, memang fisiknya kurang sehat, tapi insya Allah beliau selalu